Yang kami hormati Ketua Pelaksana Acara Disnatalis STIE Gema Widya Bangsa yang ke-23, Ibu Irma Suryani, SEAKMAKCA. Yang kami hormati pemateri Bapak Haji Dadang Arifin DRG. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan para peserta yang berbahagia. Mohon maaf. Mohon maaf, kita lanjut. Adapun di sini saya sebagai MC akan memaparkan susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Yaitu adapun acaranya, pembukaan, sambutan Ketua STIE Gema Widya Bangsa, penyerahan kepada moderator, acara inti yaitu kuliah umum, lalu penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua STIE Gema Widya Bangsa, yaitu Bapak Haji Edi Abdul Hamid SEMMAKCA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah sudah hadir. Yang terhormat para wakil ketua, para ketua jurusan, panitia, dan pembawa acara. Alhamdulillah, walaupun saya tadi ada gangguan laptop, jadi terpaksa pakai yang staff. Alhamdulillah bisa terselenggara kuliah umum, di mana barangkali ini dadakan. Saya mengontak Pak Haji Dadang ini baru sekitar 3 minggu yang lalu. Beliau baru pulang dari Thailand, ternyata belum ini. Alhamdulillah ini Pak Dadang jadi dalam rangkaian Disnatalis ke-23 STIE Gema, alhamdulillah ternyata ketika diminta pada tanggal ini langsung bisa gitu ya. Jadi tanggal 4 ini adalah di STIE ke-23. Jadi dalam rangkaian acara JS ini alhamdulillah kuliah umum bisa terselenggara, dan terima kasih atas waktunya. Dan para rekan-rekan dan mahasiswa, Pak Dadang ini teman saya di aktivitas koperasi mahasiswa Unpad. Setelah 20 tahun ya mungkin nggak ketemu lagi, sudah jadi konglomerat. Dan ini juga mungkin ada 7 tahun tidak ketemu lagi, alhamdulillah secara online bisa hadir, terima kasih. Dan tadinya ingin diadakan kuliah umum secara mix gitu ya, antara offline di kampus, dan karena sebagian dari mahasiswa kita ada kelas karyawan, juga masih ada di pekerjaannya, bahkan ada yang di jalan juga saya lihat nih. Jadi perlu online juga gitu ya. Tapi karena berpengalaman beberapa acara ke belakang dengan sistem mix seperti ini, kelancarannya tidak bisa dijamin gitu ya. Jadi kita ambil online full untuk kuliah umum ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ketemu, sehat semua, panjang umur, dan kita bisa berkumpul bersama. Saya kira itu. Terima kasih ke Pak Haji Dadang, ke teman-teman panitia bisa mengadakan acara ini. Pak Dadang bisa memberikan pengalamannya, kita belajar dari beliau bagaimana
bisa membangun usaha. Memang cerita sedikit mungkin ya. Dulu ketika saya panitia penerimaan mahasiswa baru pusat gitu ya untuk Kopma, dengan pegang ratusan juta, tapi uang koperasi gitu ya. Kalau Pak Dadang mungkin ya dapat honor berapa ratus ribu lah gitu ya. Kalau Pak Dadang ada mungkin omset kaos entah puluhan juta ya, tapi profitnya jutaan saya kira gitu ya. Nah, beliau punya insting bisnis yang besar gitu ya. Makanya saya ingin hadirkan beliau dalam acara ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat banyak hal-hal gitu ya yang baik untuk bisa kita pelajari dan kembangkan dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih lagi kepada Dang dan semua panitia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu. Dikarenakan ini online, mungkin dengan di-screenshot oleh salah satu panitia. Boleh? Dipersilakan kepada para audiens untuk on cam terlebih dahulu. Baik, mungkin sudah ya. Kemudian, adapun yang selanjutnya yaitu adalah gitunya jalan, astagfirullah. Boleh. Terima kasih. Kemudian, acara selanjutnya yaitu penyerahan kepada moderator. Sebelum itu, teman-teman semua, dikarenakan nanti bakal ada sesi door prize, jadi akan ada penanya terbaik gitu. Nah, jadi teman-teman semua diharapkan untuk menyimak baik apa yang akan disampaikan oleh pemateri, karena nanti bakal ada hadiah untuk para audiens yang bertanya. Nah, nanti yang ada hadiahnya gitu. Baik, sebelum saya serahkan, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Adapun moderator pada sore hari ini yaitu Ibu Nisa Raudatul Jannah, SEIME. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 9 April 1992. Beliau juga merupakan dosen pengampu di STIE Gema Widya Bangsa mata kuliah Kewirausahaan. Adapun latar belakang pendidikan beliau yaitu SMP plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, SMA plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, Sarjana Ekonomi Islam STEI Tazkiyah Bogor, Magister Ekonomi Syariah UIN SGD Bandung. Beliau juga saat ini adapun pengalaman pekerjaan beliau yaitu beliau pernah sebagai bagian keuangan di Indonesia Funny Project pada tahun 2014 hingga 2018. Beliau juga pernah sebagai manajer di Indonesia Funny Project pada tahun 2019. Oh, betul. Itu maraknya. Baiklah, itu. On-in. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Nisa Riyadatul Jannah, SEIME, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat dan baik ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah banget nih untuk di sore hari yang cerah ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya, halo Bapak, apa kabar? Terima kasih Bapak sudah bisa menyempatkan waktunya. Sebelum menginjak ke acara inti, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau, yaitu beliau Bapak Haji Dadang Arifin, DRG, tempat tanggal lahir di Cimahi 13 Februari 1970. Kemudian pendidikan beliau S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Luar biasa ya pengalaman organisasinya. Beliau sebagai Ketua Kopma Komisariat FKG Unpad pada tahun 1992 sampai 1996. Kemudian beliau pengurus Asosiasi Klinik Kodia Bandung. Kemudian beliau juga sebagai penasehat PHRI Kabupaten Bandung. Jabatan beliau sebagai Direktur CV Tata Sehat, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa klinik dan apotek. Kemudian beliau juga sebagai Direktur Utama PT Tata Megah Perkasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan impor rumput sintetis. Kemudian beliau juga sebagai Direktur CV Darmaga Sunda, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang restoran. Luar biasa ya, kita diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan materi-materi nanti yang luar biasa dari beliau. Namun mohon maaf, dihimbau kepada seluruh teman-teman saat penyampaian materi nanti dari narasumber kita, dimohon untuk on cam atau menyalakan kameranya, kemudian menonaktifkan mic dan tidak mencoret-coret layar ya. Oke. Kepada Bapak, saya persilahkan. Suaranya, Pak. Suaranya, maaf, Pak. Masih di unmute. Ya. Oke. Pak, suaranya mohon maaf, Pak. Masih di unmute. Bapak, mohon maaf. Sudah bisa? Ya, bisa. Bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bin nasta'inu ala billahi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, teman saya, Bapak Edi Abdul Hamid, Ketua SDIE Cuma Nusantara ya, Widya Bangsa. Kepada seluruh sivitas akademika SDIE Cuma Widya Bangsa, dan juga di sini juga hadir karyawan-karyawati beserta manajemen Darmaga Sunda. Karena saya tadinya berharap di rumah itu pinginnya offline saja, ya kalau online seperti ini kurang seru. Jadi ada bisa interaktif ya, yang bertanya sama yang menjawab. Apalagi tadi ada hadiahnya buat para penanya terbaik. Atau ini kalau penjawab terbaik dapat surprise juga nggak Bu? Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi kisi-kisinya sudah disampaikan oleh sahabat saya Bapak Edi. Ya, jadi ini temanya hari ini bagaimana strategi menjadi seorang pengusaha tanpa modal. Rasanya orang mungkin tidak percaya ya. Saya alhamdulillah dititipin Allah amanah ada Darmaga Sunda Resto sudah baru 3 yang di Nagrek, di Tasikmalaya, dan baru 4 bulan yang di Lembang. Kemudian juga saya alhamdulillah saya dititipin memiliki klinik dan apotek tata sehat yang ada di Metro. Juga insya Allah nih Darmaga Sunda akan buka yang keempat di Garut. Ya, mudah-mudahan nanti jadi destinasi wisata karena memang cukup luas di sana, kurang lebih hampir 1,5 hektar yang akan kita bangun. Bisa
Alhamdulillah tadi moderator sudah menyampaikan CV saya untuk saya memiliki usaha di bidang kontraktor PT Tata Muda Perkasa itu sudah dari tahun 2010 ya. Sekaligus juga importir rumput sintetis. Yang tadinya sebetulnya dermaga Sunda yang di Lembang itu bukan untuk restoran, tadinya untuk pabrik rumput sintetis. Nah mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa bertanya kok bisa gitu ya membangun menjadi seorang pengusaha. Buat para mahasiswa juga biar semangat. Ada suaranya? Bagaimana bisa didengar? Putus-putus Pak suaranya, putus-putus. Iya. Oke, Pak, ini kayaknya. Gimana sekarang, Bu? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Pak. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman saya ini di saat dulu Kopma Unpad ya sedang mengadakan acara penerimaan mahasiswa baru termasuk penerimaan anggota baru dengan kurang lebih omset nilai asetnya aja mungkin udah berapa miliar ya. Dari penerimaan mahasiswa baru pun berapa ratus juta. Saya saat itu betul tadi sudah disampaikan tanpa modal ya dikasih sama pengurus Kopma itu honor seminggu saya jadi panitia ini, saya masih ingat di bagian umum saat itu cuma dikasih honor 120.000 ya. Tapi di luar itu saya punya bisnis sampingan, jualan kaos Unpad, jualan stiker, jualan teh botol ya. Karena pada saat menerima mahasiswa baru ini tentu pada saat mahasiswanya daftar ulang orang tuanya nunggu di luar dan mereka beli kaos, beli stiker dan lain-lain. Dan untung saya lumayan besar lah. Saya setahun akhirnya tidak minta ke orang tua untuk biaya kuliah saya. Teman-teman mungkin saya akan setback dulu ke belakang ya, supaya ini menjadi penyemangat buat teman-teman, adik-adik mahasiswa yang mungkin orang tuanya kurang beruntung, kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, ya biaya yang pas-pasan, nggak usah khawatir, tetap optimis. Ya, semangat. Nah, bagaimana kiatnya untuk menjadi seorang pengusaha? Ya, dulu saya waktu sejak SMP ini udah punya keinginan. Halo, masih bisa didengar Bu? Kurang jelas Pak. Kurang jelas, sorry. Kurang jelas. Oke, sudah Pak, baik. Sudah ya? Jelas, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dulu waktu SMP saya punya cita-cita, punya keinginan besar karena orang tua saya sudah pensiun tentara saat itu, ya pangkatnya pun tidak terlalu tinggi, ya masih perwira di bawah masih letnan 2 itu apa? Perwira pertama ya. Bayangkan gaji pensiunnya berapa, anaknya 5, kakak saya 3-3-nya saat itu belum kerja. Ya, saya punya keinginan bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua. Saya hidup saya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan kelak ketika saya punya istri dan anak-anak itu, saya ingin bisa membahagiakan mereka. Ya, saya punya cita-cita ingin dulu saya masuk SMA, lalu bisa masuk AKABRI. Cita-cita saya ingin jadi jenderal. Ya. Nah, hari ini pun barusan sebenarnya saya ini kalau tidak diminta oleh Pak Edi, sahabat saya, agak sulit juga ngatur waktu. Ini sebenarnya saya masih menerima tamu Bapak Kapolres Tabes. Jadi walaupun tidak jadi jenderal, alhamdulillah banyak sekarang sahabat-sahabat saya itu jenderal, baik dari polisi maupun dari Angkatan Darat. Gitu, ya. Jadi ini masuk tepuk tangan di manajer HRD-nya di sini. Ini disaksikan oleh karyawan-karyawati Dermaga Sunda ya, supaya mereka pun semangat untuk bekerja ya, supaya jangan menyerah dengan keadaan sesulit apapun. Nah, karena saya punya cita-cita itu, tentu saya ingin bagaimana memperjuangkan. Ya. Jadi keyword yang pertama ini dalam hidup kita ini, kalau kita mau seorang sukses,
harus punya mimpi, harus punya keinginan, harus punya cita-cita yang ingin kita raih. Ya, itu keyword yang pertama. Tolong nanti dicatat. Keyword pertama ini harus punya cita-cita, punya keinginan. Nah, cita-cita yang kedua, bagaimana untuk meraih, mewujudkan cita-cita tersebut. Ya, tentu kalau kita mau jadi seorang dokter, ya maksudnya jangan ke ITB, nggak akan jadi dokter. Ya. Kalau kita ingin menjadi seorang tentara, ya maksudnya ke Akabri kalau dulu. Kalau sekarang ke Akmil, ya. Kalau polisi ke Akpol. Gitu, ya. Nah, jadi saya waktu itu ingin bagaimana memperjuangkan agar saya menjadi seorang jenderal, nggak tanggung-tanggung. Saya bilang jangan jadi tentara, karena orang tua saya tentara, pangkatnya perwira pertama, terus saya ingin jadi perwira tinggi. Nah, ketika saya SMA kelas 1, ternyata saya harus pakai kacamata. Karena kata teman-teman katanya butuh buku gitu saya itu. Karena saya senang ya baca buku, ingin tahunya besar sekali, jadi akhirnya pakai kacamata. Yang akhirnya itu menggugurkan niat saya karena masuk Akabri ini tidak boleh berkacamata. Lalu saya punya planning kedua. Nah, ini jadi strategi kita ingin jadi orang sukses ini, ketika keinginan pertama ini tidak mungkin kita raih, maka beralihlah ke planning kedua yang kira-kira masih memungkinkan untuk kita meraihnya. Ya. Maka saya berpikir saat itu, oke lah, saya ke Akabri mungkin tidak mudah, ya tidak akan sulit. Saya pilih nanti kalau saya lanjutkan kuliah, maksudnya ke ITB. Ya, saya pinginnya kerja di Pertamina saat itu, karena gaji sebagai Pertamina itu cukup tinggi ya. Jadi saya pinginnya ke teknik pertambangan ITB. Nah, lalu ya karena saya sebenarnya ya di SMA pun perjuangannya gue dibilang tidak terlalu keras. Ya jujur aja, mohon maaf saya ya rem saya itu tertinggi di Garut waktu itu. Ya. 54 mungkin sekarang itu rata-rata 9 ya. Gitu. Nah, salahnya saya itu masuknya SMA-nya yang di tingkat kecamatan gitu, yang passing grade-nya itu cuma 32. Jadi saya masuk SMA pun tanpa belajar pun saya juara terus. Gitu. Akhirnya saya tidak ada tantangan di situ gitu. Ya, jadi ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri, sebaiknya kalau anaknya punya potensi, masukinlah ke sekolah-sekolah yang unggulan gitu. Ya, sayang gitu kalau potensi ini tidak bisa dikembangkan gitu. Apalagi di lingkungan yang tidak selalu baik. Jadi hati-hati bergaul gitu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kepada kepribadian, ya, kepada akhlak sikap kita ini gitu, ya. Jadi karena saya waktu itu orang tua saya tidak mengizinkan masuk SMA, saya disuruhnya masuk sekolah asisten apoteker sama bapak saya. Karena kebetulan ada sepupu saya kerja di puskesmas, katanya jadi kalau itu bisa langsung kerja. Jadi kalau di kampung gitu dulu berpikir kalau masuk kerja ini, kalau masuk sekolah ini pokoknya langsung kerja jadi karyawan. Kalau saya saat itu berpikirnya saya tidak mau jadi karyawan, saya ingin jadi orang yang bisa mempekerjakan banyak orang, atau saya kalau jadi pejabat, ingin jadi pejabat yang punya anak buah yang banyak. Pokoknya ingin bisa bahagiakan jadi kebanggaan orang tua, ya. Keluarga besar, alma mater. Pak, mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar. Nggak ada suaranya, Pak, mohon maaf. Suaranya ke unmute mungkin, Pak. Nah, Gimana sekarang, Bu? ya, Pak, sudah, Pak. Udah ya? Ya. Jadi, kita jadi lupa lagi. Kalau udah lewat 50 nih jadi gampang. Faktor U ya, Pak. Apa ya tadi? Oh iya, saya sempat di Fisip Unpad ya. Nah, saya ikut UMPTN lagi, justru saya malah keterimanya di FKG Unpad. Saya berpikirnya itu, ya sudahlah, saya kalau nggak ITB jadi dokter saja gitu ya.
Dulu berpikirnya kalau FKG ini lebih cepat karena 5 tahun kalau di buku kuning itu, Pak Edi mungkin tahu buku kuning 4 itu. Ternyata setelah saya masuk, aduh saya kayak masuk ke kawah Chandra di muka. Ya. Kuliah di FKG ini biaya kuliahnya mahal, artinya alat-alatnya mahal sekali. Teman-teman kuliahnya orang-orang kaya dan banyak perempuan. Makanya FKG ini singkatannya dari Fakultas Kelebihan Gadis. Ya, termasuk yang dulu Pak Edi ini yang ngincer-ngincer anak FKG karena kelebihan. Ya. Saya buka ini rahasianya Pak Edi dulu. Menjar sahabat saya, teman saya. Ya. Tapi nggak kesampaian ya Pak Edi ya. Sampai sekarang. Ketahuan ya Pak jadinya. Jadi ketika saya masuk, bayangkan saja saya senangnya matematika, fisika, kimia. Sementara di FKG ini dituntut banyak hafalan. Ya, ada pelajaran mikrobiologi, histologi, anatomi, ya. Faal itu yang memang butuh hafalan. Jadi nama-nama bakteri, nama-nama tubuh, termasuk harus berhubungan dengan mayat saat itu. Jadi semester 1 ini kita kuliah ini di belakang saya ini udah mayat-mayat. Ya, mayat-mayat yang udah puluhan tahun, baunya udah bau banget ya, ditambah formalin ini gitu. Jadi kita diajar, padahal saya paling takut dulu sama, jangankan sama mayat yang udah lama, yang baru mati saja udah takut. Ya. Dan dari situ sampai saya foto-foto nih. Ya, ketika semester 3 baru saya tahu. Nah, perjalanan saya selama 4 semester awal itu sangat sulit sekali. Ya. Bagaimana beratnya? Pertama ya, yang tantangan saya sulitnya saat itu. Dari omongan tetangga, dokter gigi mau benar. Menyebut gigi paling 5.000 katanya. Nah, itu. Dulu tidak ada ortodonti pasang behel, nggak ada dulu. Ya, masih baru kesini. Jadi orang dulu pemahaman tentang gigi ini masih sangat-sangat rendah sekali gitu. Ya. Nah, belum juga orang kenapa nggak ngambil kedokteran umum katanya gitu. Ya. Nah, jadi di nomor 2 kan lah FKG ini gitu. Nah, belum juga pelajarannya yang banyak hafalan yang itu, jadi saya makin sulit di situ. Ya, belum lagi biayanya mahal. Mohon maaf, saya selama 4 semester awal ini, biaya hidup saya ini dikasih sama orang ini. Dipandu. Hanya cukup untuk biaya makan sehari sekali. Ya. Jadi, mohon maaf untuk peserta di mute dulu. Mohon maaf. Mohon maaf untuk peserta di mute dulu. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya Pak. Ya, lanjut. Ya, nggak apa-apa. Jadi saat itu memang keadaan. Pak nggak ada suaranya Pak. Nggak ada Pak. Nah, udah ada Pak. Sekarang udah ya. Oke. Ya. Jadi benar-benar berat lah ya. Nah, baru saya terus terang tahun 91 saya diajak teman saya. Waktu itu senior saya untuk gabung di koperasi mahasiswa. Saat itu masih saya jadi anggota ya. Senior saya 5 tahun di atas saya untuk gabung di Kopma 4 ya seperti itu. Nah, saya masih ingat biaya masih sangat tinggi ya. Baju saja saya nggak banyak, sampai tidur pun saya harus pakai tikar. Tikar ini dari ibu kos. Kamar kos saya itu kamar kos dapurnya ibu kos yang disekat. Jadi ini jadi kamar kos. Jadi kecil sekali saat itu. Ya, tapi orang tua saya nggak pernah saya beritahu. Yang ada orang tua itu kabar baik saja, saya nggak pernah cerita tentang kesulitan hidup saya saat itu. Yang ada saya minta orang tua, selalu saya mohon ini, dan dalam pikiran saya ini, ketika saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, setidaknya jangan pernah membebani mereka, jangan pernah jadi beban buat mereka. Jadi dalam prinsip hidup saya, dan itu pun berlaku saat ini, ketika kita belum bisa membahagiakan banyak orang, maka jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain. Jangan jadi beban orang lain.
Ya, itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi banyak umat. Itu kan kata Rasulullah seperti itu. Sebaik-baiknya manusia ini adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Ya, itu jadi motivasi buat saya untuk saya makin banyak. Ya, tapi ujian datang tiba-tiba. Saat itu saya biaya lagi tinggi-tingginya, yang kadang-kadang pun saya tidak makan karena uang makan saya harus dipakai beli fotokopi gitu ya, atau beli alat bahan kedokteran gigi, yang akhirnya saya tidak makan. Ya, jangan besoknya pun nggak cukup. Saya kadang pinjam ke teman belum lunas, pinjam lagi ke teman yang lain gitu ya, untuk menutupi operasional saya tinggal di Bandung saat itu. Nah, keadaan ini nggak lama kemudian orang tua saya saat itu ya mau menikah adik saya yang pokoknya udah sangat sulit banget. Nah, tapi ada tabungan orang tua saya itu malah dipakai buat nikahkan adik saya. Ini saya cerita sedikit, bukan saya ini ya, supaya termotivasi gitu ya. Jadi ujian itu harus membuat kita semakin semangat. Nah, saya bilang sama orang tua saya saat itu, ini saya udah berat nih gitu ya. Sebaiknya jangan dipakai yang lain dulu, mendingan buat biaya kuliah saya aja, dan saya terus terang. Ini saya terus terang dia selama itu nggak cukup. Tapi apa jawaban bapak saya saat itu, karena jiwa tentaranya masih emosional gitu ya, malah marah ke saya. Ya pokoknya tidak mengenakan lah saat itu. Tapi saya tidak balas dengan dendam, tapi balasnya dengan doa. Saya menangis saat itu, bangun di keheningan malam, saya minta petunjuk Allah, yang hanya satu yang saya minta, ya Rob, jangan pernah saya membebani orang tua saya lagi, ya Rob. Saya ingin biaya kuliah saya ini, kalau memang FKG ini adalah pilihan Allah untuk masa depan saya, agar saya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, berikanlah kemudahan ya Allah. Nah, akhirnya apa? Saya gabunglah dengan panitia penerimaan mahasiswa baru Kopma Unpad. Ya, di sela-sela itu saya 120.000 buat apa gitu ya. SPP saja saya masih ingat 240.000. Jadi nggak akan tercover SPP saja. Akhirnya saya coba melobi kepala konveksi Kopma Unpad, Pak Ruli kalau nggak salah dulu, sama ketua kantinnya. Saya bilang saya mau coba jualan kaos Unpad, jualan stiker, sama jualan teh botol gitu ya. Saya kan nggak pakai modal itu ya. Jadi saya konsinyasi dari bapaknya berapa, nanti saya jualin Pak, nanti yang laku saya bayar gitu. Pokoknya saya waktu itu alhamdulillah omsetnya selama seminggu ini sekitar 20 jutaan lah ya omsetnya ini. Zaman dulu gede sekali, 20 juta ya, karena SPP saya ya, SPP cuma 240.000 gitu. Ya, jadi dolar aja saat itu masih 1.500 dolar ini. Kalau sekarang 15.000 kalikan mungkin berapa ratus juta mungkin sekarang ini ya. Nah, saya punya keuntungan kurang lebih sekitar 3 jutaan lah saat itu keuntungan saya, yang akhirnya saya bisa ngasih ke orang tua. Saya tidak minta lagi. Jadi selama uang itu saya pakai buat tabungan untuk biaya kuliah saya. Nah, jadi saya udah bilang Pak nggak usah ngasih lagi. Alhamdulillah saya udah bisa punya uang tabungan. Gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah selama setahun, selama beberapa bulan saya tidak minta. Tapi begitu berapa bulan ini penerimaan mahasiswa baru masih lama. Gitu. Uang saya udah mau habis, bingung saya gimana caranya ini. Saya tetap tidak minta lagi ke orang tua, tapi kalau nunggu penerimaan mahasiswa baru masih sangat lama. Nah, saya lobby, termasuk ini Pak Edi ini yang membantu saya saat itu untuk melobi pertama ke Ketua Umum Kopma Unpad ya, untuk membantu saya untuk membuka usaha jualan alat-alat kedokteran gigi di Unpad, di FKG Unpad. Kedua, saya melobi Persatuan Orang Tua Mahasiswa agar memodalin saya. Alhamdulillah cair. Jadi saya agak ngancam juga nih waktu itu ke Ketua Umum termasuk ke Pak Edi ini. Saya bilang kalau ini tidak dicairkan, ini uang iuran mahasiswa FKG yang sekian ribu dari awal ini saya tarik saja. Gitu. Ini nanti malah bakal jebol nih keuangan Kopma Unpad karena dananya ditarik habis-habisan. Gitu. Ya, saya sudah bikin suratnya. Jadi teman-teman dari FKG ini bikin surat pernyataan supaya dananya ditarik. Nah, alhamdulillah ya cair kurang lebih 2 juta waktu itu.
Nah, dari POMA pun cair 2 juta, 4 juta. Kalau jualan alat kedokteran ini 4 juta itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi setidaknya cukup buat modal awal untuk nyewa tempat, untuk mengambil alih usaha dental yang sudah ada, yang sudah dijalankan oleh senior saya, tapi tidak berkembang. Nah, langkah ketiga ini saya membawa surat dari Dekan FKG Unpad minta bahwa saya itu memang sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa FKG Unpad yang berniat menjalankan usaha jualan alat-alat kedokteran. Nah, akhirnya saya datanglah ke pihak importir. Saat itu saya dipercaya. Saat itu saya uangnya saya 4 juta saya serahkan, 2 juta saya serahkan karena 2 juta untuk mengambil sebagai DP, dan saya diperkenankan untuk utang dulu sebesar 10 juta dulu. Nah, alhamdulillah. Nah, ketika kita nih, saya yang ketiga, ketika kita dipercaya sama orang, ya, jadilah orang yang amanah, menepati janji kita, jangan hianat gitu, ya. Percayakan amanah itu dengan baik, ya, kepercayaan itu dengan baik. Nah, jadi saya selalu transfer dengan baik, ya. Alhamdulillah, ya, sampai saya tahun wisuda tahun 96 saya wisuda gitu. Saya sudah tidak minta lagi ke orang tua, ya. Tapi sayang nih. Nah, itu ujian datang lagi. Ujian datang lagi. Syarat untuk masuk profesi dokter gigi ini, jadi dari sarjana kedokteran gigi untuk masuk ke profesi ini, IPK-nya ini minimal 2,5. Sementara saya saat itu tidak mengejar IPK, ya, karena buat apalah? Karena FKG ini IPK sudah tidak dinilai, gitu, ya. Beda dengan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, kalau melamar kerja pasti IPK-nya dinilai. Lagian yang dinilai itu nanti IPK-nya profesinya, bukan IPK sarjananya. Jadi IPK saya masih ingat dulu 2,21 gitu. Jadi untuk 2,5 kan tidak mudah. Akhirnya saya protes waktu itu ke dekan gitu, ya. Nah, kenapa kok aturannya berlaku surut, tidak dari awal. Sementara dari awal kan saya untuk masuk profesi ini minimal 2,0. Tapi akhirnya tetap saja aturan ini karena katanya untuk mendongkrak IPK anak-anak FKG yang kecil-kecil. Padahal memang kuliah di FKG ini jauh lebih berat daripada kedokteran umum. Gitu. Kita dituntut untuk paham tentang ilmu kedokteran umumnya, tapi kita juga banyak pekerjaan kedokteran giginya gitu, seperti bikin gigi palsu, bikin kawat gigi yang itu akhirnya mengganggu kita untuk belajar gitu, ya, harus mengerjakan pekerjaan tukang-tukang gigi ini. Gitu. Nah, akhirnya wisuda saya tetap karena harus saya mengikuti semester pendek selama 1 tahun. Tahun 97 kena krisis moneter, ujian lagi datang lagi, ya, sudah sarjananya, gitu. Datanglah krisis moneter, kali itu dolarnya pun sampai di angka 16.000. Ya. Ini tentu akhirnya saya memberatkan saya dari pihak ini tidak diberikan lagi kebebasan untuk pembayaran di belakang, jadi harus cash katanya, karena dolarnya naik. Nah, dalam kondisi seperti ini saya sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya usaha dental saya berhenti total karena saya sudah tidak punya barang lagi gitu, ya, tidak bisa jualan lagi. Mikir lagi saat itu, saya bayangkan saja hampir 5 tahun saya sudah tidak minta orang tua. Di saat saya sudah koas yang itu saya butuh biaya lagi, itu sudah keadaan udah sulit. Kita udah malu juga gitu. Karena selama saya udah bisa di Kopma pun saya sudah bisa bantu orang tua gitu. Nah, karena alhamdulillah saya muter lagi otak saya. Gitu. Bagaimana saya tetap bisa melanjutkan profesi ini tanpa harus meminta ke orang tua atau membebani orang lain. Jadi memang tawaran itu saat itu banyak, kalau saya berterima. Ada yang bapaknya Kapolres, gitu ya, punya anak gadis, saya masih ingat saat itu, menawarkan saya mau jadi mantunya, nanti dibeliin mobil katanya, ya, untuk saya koas. Nanti kalau udah praktek dibelikan tempat praktek, gitu. Pokoknya dibiayai lah. Gitu. Nah, tapi saya saat itu tidak nerima, ya, karena gengsi saya. Saya nggak mau nanti kalau saya sukses, kamu sukses gara-gara bapak saya gitu, mungkin nanti khawatirnya istri saya nanti jadi melawan ke saya gitu. Nah, saya tidak terima, ya, karena memang tidak kebogoh gitu ya. Dan kalau
Mas saya terima yang penting Mas saya dulu. Pokoknya bagaimana istri saya harus cantik gitu. Tapi saya coba dulu ya, karena belum ketemu pas datang ke rumahnya, saya lihat adiknya cantik gitu. Nah saya bilang kalau sama adiknya mah mau, kata saya nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi egois saya agak berkurang ketika melihat adiknya. Nah, tapi kata bapaknya adiknya itu udah punya pacar gitu. Ini mengawal kasih ya sudah nggak usah kata saya. Jadi saya nggak mau mundur aja lah ceritanya gitu ya. Nah, bagaimana saya melanjutkan ini? Pasti pusing kan? Gitu. Nah dulu sarjana kedokteran gigi ini udah seperti dokter gigi yang sudah praktek. Hampir 90% ilmu kedokteran gigi di dokter gigi praktek ini adanya semua di sarjana kedokteran gigi. Jadi kita sudah bisa nyabut, sudah bisa nambah gigi, sudah bisa bikin gigi palsu, sudah bisa bikin kawat gigi, semua. Jadi saya strateginya saat itu kalau ada pasien datang baik ke Sekalwa maupun ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, saya tanya pasiennya ya, karena tidak semua pasien yang datang ke RSAS atau ke Sekalwa ini bisa dilayani karena tergantung kasusnya gitu. Jadi kalau kasusnya tidak dibutuhkan ya tidak dilayani, akhirnya pasien-pasien ini terbengkalai. Nah saya memanfaatkan peluang ini supaya jadi jadi peluang usaha gitu ya. Jadi saya tariklah, saya kasih tahu atas Bapak Ibu bagaimana kalau dirawat sama saya, tapi nanti pembayarannya ke saya gitu ya. Nah dari situ saya mulai ada pasien-pasien yang mau ditambah, saya tambahin uangnya ambil. Nah alhamdulillah, jadi saya tabungin uang pelan-pelan, bisa buat nabung, bisa buat biaya hidup saya gitu. Sampai saya saat itu tahun 99 ya, ini hanya tinggal saya satu mata kuliah lagi dan itu pun hanya satu ujian saja gitu. Yang saya setelah itu saya dilantik jadi seorang dokter gigi gitu, ya. Hanya satu langkah lagi. Tapi saya berpikir saya nggak akan lulus dulu. Saya mau ngumpulin dulu modal gitu karena banyak keluhan dari teman-teman saya, senior-senior saya yang jadi sudah dokter gigi ini yang sudah ditempatkan di daerah selama 3 tahun, namanya dulu PTT dokter gigi PTT, yaitu pegawai tidak tetap. Jadi setelah 3 tahun tidak otomatis jadi PNS gitu. Jadi mereka nganggur gitu banyak. Nah teman-teman saya yang kaya saja pada bingung gitu ya dengan sisa tabungan selama 3 tahun ini mau praktek takut belum ada pasien. Kalau nggak praktek juga dia pendapatannya dari mana? Ini mematahkan semangat saya. Jadi saya berpikir saat itu bagaimana caranya sebelum saya nanti lulus, saya ditempatkan, saya sudah punya klinik sendiri. Punya klinik umum, punya klinik gigi, punya apotek, punya laboratorium sendiri. Pokoknya saya mengumpulin modal dulu. Jadi saya ditunda-tunda aja dulu wisudanya. Jadi ditunda satu mata kuliah saja ya. Saya masih ingat mata kuliahnya ortodonti saat itu ya. Nah, di sela-sela itu saya pun berbisnis yang tadinya jualan alat-alat kedokteran, saya mulai memproduksi alat-alat kedokteran. Ya, dulu saya memproduksi kaca mulut sama sonde ya. Yang saya coba tawarkan saat itu ke toko alat-alat dental di Jakarta. Nah, ketika saya lagi nawarkan itu tanpa sengaja saya ditawari sama pihak si penyelenggara penjual toko alat kesehatan itu. Bagaimana dok, katanya nggak ikutan ini kursus, katanya kursus ortodonti fix gitu. Ini belum ada di Indonesia katanya. Ya, jadi dulu kalau mau ngerjakan ortodonti fix ini harus spesialis. Kalau sekarang habis sama dokter gigi kan bisa. Nah saya itu yang pertama bisa di Jawa Barat ini. Ya, jadi saya ikut kursus, tapi biayanya cukup mahal. Nah bagaimana ini supaya tidak keluar modal juga? Nah caranya gampang. Jadi ketika saya ada pasien waktu itu datang ke Sekalwa, ya, sama S2 spesialis orto ini tidak bisa ditangani karena terlalu gampang katanya. Sementara si pasiennya ini pingin kawat sekat. Dan memang hasil penelitian di FKG ini bahwa pemasangan kawat gigi yang removable ini, yang buka pasang ini 95% tidak sembuh. Jadi buat apa tuh kita dikerjakan kalau memang tidak sembuh gitu? Ya kenapa tidak diajarkan? Jadi salahnya di kita ini ilmu-ilmu baru ini tidak diajarkan di sekolah. Jadi kitanya harus banyak belajar sendiri. Ketika kita belajar sendiri, banyak teman-teman yang ketika mereka tidak bisa, pasiennya kalah, jadi merasa tersaingi. Jadi saat itu saya ada beberapa pasien, saya bilang, saya minta DP-nya dulu. Bagaimana DP-nya dulu? Nanti pemasangannya bulan depan. Nah, gitu, ya. Maksud saya itu nanti setelah saya ilmunya tahu, saya pasang. Gitu. Alhamdulillah dari DP mereka itu, ya, saya cukup untuk biaya kursus
termasuk beli alatnya untuk memasang itu. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah saat itu saya tidak mungkin dikerjakan di sekolah. Kalau nyabut gigi enamel gigi di sekolah maka masih nggak kelihatan. Tapi kalau ngerjakan kawat permanen, kawat cekat di sekolah sangat tidak mungkin karena pasti akan disorot banget karena tidak semua dokter gigi bisa gitu. Dosen pun banyak yang nggak bisa. Akhirnya saya coba ngelobi dosen saya untuk menjual dental unitnya. Saya bilang, dok disewa dibeli saja sama saya gitu ya, tapi bayarnya dicicil kata saya. Oh, berat. Nanti saya timbal baliknya saya bilang nanti saya ajarin pemasangan kawat gigi cekat. Itu saya bayang aja ke dosen saya berani ngomong gitu ya. Saya ajarin bagaimana pemasangan ortodonti cekat. Saya lihatin sertifikat saya gitu ya. Nah, akhirnya beliau mau menjual ke saya si kursi giginya itu. Nah, kursi giginya akhirnya saya dapat tempat di Margahayu Raya, itu sewa ya. Saya masih ingat dulu sewanya 200.000 gitu. Nah, dari situ pasien saya banyak. Jadi pasien-pasien saya bawain termasuk yang sudah bayar DP itu. Wah, melesat sekali. Saya makin semangat nih, makin semangat untuk tidak lulus dulu gitu ya. Karena saya kan lagi nyari pasien banyak dulu. Dia memperluas jaringan dulu. Nah, ini nanti keyword yang selanjutnya ini adalah bagaimana memperluas jaringan gitu ya. Kalau sekarang ada Facebook, ada Instagram, ini dalam rangka memperluas jaringan sebetulnya. Kalau udah jaringannya banyak mah gampang nyari duit. Ya, seperti partai politik kalau kadernya sudah banyak ya, konstituennya banyak kan mudah gitu ya. Duit pun gampang gitu. Ya, nggak perlu pinter-pinter banget kalau sudah punya konstituen gitu. Jadi saat itu saya memperluas jaringan bagaimana saya punya pasien banyak gitu. Saya bawain nih ke klinik saya waktu itu, saya masih sewa orang, gabung di orang lain gitu. Sampai akhirnya malah pasien saya ini jauh lebih banyak daripada pasien klinik umumnya yang saya pernah ikut di situ ya. Jadi akhirnya saya nabung, akhirnya sampai bisa bikin klinik gigi. Datang lagi ujiannya dari siapa? Dosen-dosen saya, dosen orto saya yang saya tunda tadi, hanya tinggal ujian padahal jadi udah 99,99% sebenarnya. Saya ini tinggal di wisuda kalau saya udah ujian dan cuma lisan aja formalitas sebetulnya. Nah, saya baru begitu nyamperin apa? Nggak dikasih ujian. Kata si kepala bagiannya itu, kamu kan sudah bisa mengerjakan ortopis, ngapain kamu ujian kayak gini? Jadi dipersulit lah gitu ya. Karena mereka kesal. Ini sementara yang dokter gigi sudah spesialis saja pasiennya sedikit, kamu yang belum lulus saja gitu, pasiennya udah banyak banget. Berani ngerjain fix, tarifnya murah lagi, mereka tarifnya 8 juta, saya cuma 2 juta, ya otomatis kan banyak ke saya gitu. Akhirnya apa? Saya tidak dipersulit terus. Nah, ketika saya dipersulit, biarin saja saya bilang. Nah, saya mah tidak mau jadi dokter gigi dari itu juga. Saya mah pinginnya jadi pengusaha gitu. Ya, biarin saja. Saya terus praktek saja terus. Gitu. Rupanya kesal nih si dosen-dosen saya ini. Nah, saya akhirnya dijebak salah satu pasien. Nah, saya difitnah katanya. Saya mengerjakan pasien sampai rahangnya bengok gitu. Ada sampai rahangnya sampai fraktur katanya, patah gitu. Sampai sekejam itu fitnahnya itu. Ya, ini saya sudah klarifikasi. Akhirnya saya datanglah ke FKJ. Saya dengan PD saat itu biarin saja, kalau saya memang harus dikeluarkan biarin saja. Orang udah punya klinik inilah, ngapain saya harus, daripada jadi dokter gigi saya ditempatkan di luar Jawa. Ada yang teman saya sampai di Papua itu ditempatkannya. Mending saya di Bandung gitu ya. Saya udah punya klinik sendiri. Jadi akhirnya saya waktu itu diskorsing lah ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya bilang biarin, terserah mereka saja lah. Ya. Karena nama saya udah dirusak. Padahal sebenarnya bukan rahangnya bengok, memang dia pasien tersebut datang ke saya dalam keadaan rahangnya tidak simetris. Saya jelasin waktu itu di Persatuan Dokter Gigi ya, Perda Bandung ini. Jangan menyebarkan fitnah kata saya gitu ya. Ini foto ronsennya, ini cetakan giginya. Mana mungkin masang gigi baru 2 hari sampai rahangnya bengok, memang pakai kawat listrik kata saya gitu kan. Kawat listrik disetrum jadi bengok kata saya kan gitu. Logikanya di mana untuk menggerakkan satu gigi aja butuh waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Sementara ini bilang rahangnya bengok, kan tidak masuk akal kata saya. Terus kedua masalah rahang fraktur. Ini pasiennya ini pasang kawat gigi ya. Nah, tabrakan sampai rahangnya patah gitu. Nah, pada saat mau dioperasi si ini untung katanya ini pasang kawat gigi, jadi terfiksasi gitu rahangnya ini. Coba kalau tidak pasang kawat gigi udah lepas gitu, jadi keikat sama kawat gigi ini gitu, si angulusnya, sudut rahangnya itu. Nah jadi saat ini, nah
Tapi pada saat udah operasi, Ibu, ini kawat giginya harus dibuka dulu. Karena sudah estimasi dokter bedah mulutnya sudah dipasang pen di sini, ya diikat dulu. Nah, tapi kawat gigi harus dibuka dulu. Ibu dipasangnya di mana? Di dokter Dadang katanya. Dokter Dadang Arifin. Kagetlah semua. Itu si dokter bedah mulut ini kan masih mahasiswa gitu. Ya. Kalau bikin konsul kan teman sejawat. Ini kan belum teman sejawat katanya. Belum selesai gitu ya. Jadi akhirnya kerjasama kan tambah gaduh lah mereka di situ. Nah itu ujian. Jadi akhirnya saya saat itu sudah sampai sekarang saya akhirnya tidak diwisuda, biarin saja kata saya. Memang saya tidak mencari gelar dokter gigi ya kan. Yang penting saya ilmunya dapat semua. Klinik saya makin ramai alhamdulillah. Pak Edi tahu ya klinik saya di Metro. Gitu. Dan sekarang yang bekerja di sana ini adik-adik kelas saya gitu. Ya. Saya ajarin bagaimana cara ngebina pasien supaya pasien mau datang kembali. Gitu. Ini ada tekniknya seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, ketika saya sudah memiliki klinik, sibuk dengan klinik saya, makin maju, makin besar, makin berkembang, kebetulan saya memiliki hobi. Hobi saya ini main futsal, ya, main futsal. Jadi saya main futsal. Nah, futsal masih awal-awal tahun 2008, gitulah. Ya, 2008 ini awal-awalnya booming futsal. Nah, saya kebetulan punya tanah yang itu waktu saya bangun buat ibu saya, ya, ada villanya juga, ada kolam. Akhirnya saya bongkar lagi itu, udah jadi, ya, sampai saya dulu ribut sama istri saya, ya, kenapa ini udah bagus-bagus dibongkar lagi? Saya bilang ada peluang lebih bagus bikin lapangan futsal. Gitu. Nah, ini udah rame itu dengan istri saya, mantan istri sekarang. Nah, karena tidak setuju, ya itu jadi lapangan futsal. Ketika lapangan futsalnya saja belum selesai, gitu, saya lihat ke atas, gitu. Wah ini bisa jadi kontraktor nih. Ini belum ada kontraktor lapangan futsal di Indonesia. Gitu. Jadi kalau kontraktor umum itu udah banyak, tapi kontraktor yang khusus lapangan futsal belum ada. Ini kan peluang. Nah kayak sekarang, kalau dokter umum kan banyak. Nah dokter spesialis sekarang udah banyak lagi. Yang lebih sulit lagi Pak, dokter subspesialis. Nah makin orangnya makin sedikit, peluang kayanya makin besar. Ya. Jadi kalau jadi kontraktor umum percuma banyak orang, tapi kontraktor pusat belum ada di Indonesia ini. Akhirnya saya memberanikan diri bikin iklannya iklan gratis do OLX lah itu, kontraktor lapangan futsal se-Indonesia. Judulnya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya pelajari ukuran lapangan futsal berapa. Nah, kebetulan tetangga-tetangga saya di Garut ini mereka pada ngerti konstruksi baja gitu ya. Nah, dari situ saya buka iklan, ribut lagi sama istri saya ini. Ini lapangan futsal saja belum jadi, dia udah mikirnya jadi kontraktor lapangan futsal, dari mana ilmunya katanya. Uang kewek kata saya, tidak mau tahu jadi lah kata saya gitu ya. Seminggu kemudian saya dapat telepon dari salah seorang klien dari Jambi ingin bikin lapangan futsal. Nah kata dia, kok bangunannya biasa-biasa saja ya, konstruksinya jelek. Saya bilang bahasanya harus pintar juga kita ngomong. Saya bilang, Pak mohon maaf karena ini lapangan futsal buat sendiri Pak. Jadi yang mengerjakan bukan ahli saya, tapi ini kenek-keneknya Pak. Jadi kalau beda pun nggak apa-apa gitu kata saya. Padahal memang terlalu bagus saat itu. Sambil saya evaluasi apa kekurangan orang ini gitu ya. Nah sejak itu alhamdulillah saya proyek, tapi Pak Edi juga tahu karena pernah gabung juga di saya waktu itu. Pak Edi sempat jadi akuntingnya PT Tata Megah Perkasa gitu ya. Jadi dari DP tamu saja, dari DP klien saja, saya sudah bisa bangun lapangan futsal. Ya DP-nya cuma minta 50%, itu saya sudah bisa bangun lapangan futsal sampai selesai. Jadi keuntungan saya itu 50% dari omset. Dari RAB-nya keuntungan saya ini. Bayangkan Pak Edi tahu sendirilah saat itu berapa omset saya, bukan lagi M-nya, pokoknya udah puluhan M lah saya setiap tahun itu ya, selama 6 tahun. Tapi saya berpikir pasti futsal ini ada masanya turun, seperti bisnis batu aki. Nah, kalau batu aki kan cuma sebentar. Saya bilang orang pasti akan jenuh nih dengan lapangan futsal ini. Gitu, ya. Saya mulai berpikir, akhirnya saya ini harus jadi saya harus jangan impor lagi rumput sintetis, tapi sebagai produsen rumput sintetis. Nah, saya akhirnya gudang saya yang di Cileunyi saat itu saya jual, ya sekarang jadi BPR apa itu namanya, HIK ya di situ. Itu tanah saya dulu. Ya. Nah, kalau orang tahu di Jalan Percobaan Cileunyi ada BPR itu gede, itu tanahnya dari saya. Ya. Saya belinya cuma 2 miliar, 2 tahun kemudian saya jual 4,8 miliar. Akhirnya saya bisa beli tanah yang di Nagreg. Nah, itu tadinya buat gudang. Setelah saya pikir-pikir gitu ya, ini sayang banget, ini tanahnya strategis. Kalau ini bikin usaha rumah makan, kayaknya bagus banget. Ribut lagi saya sama istri saat itu.
tidak mendukung katanya. Kamu dari mana ngerti kuliner? Karena saya itu ada peluang. Saya kalau pulang dari Bandung mau ke Garut ini, makanya di astro lagi, bosen kata saya. Terus makannya biasa-biasa saja. Saya bilang kalau saya bisa lebih dari ini, saya yakin astro bakal kalah gitu ya. Akhirnya saya berpikir saya itu udah walaupun saat itu saya tidak didukung oleh pasangan saya. Ya, saya pokoknya harus jadi rumah makan tersebut gitu. Alhamdulillah ya, tanggal 26 Juni 2016 berdirilah Darmaga Sunda yang di Nagrek. Awalnya bukan Darmaga Sunda, namanya Rumput Hijau, Resto Rumput Hijau, karena tadinya mau pabrik rumput sintetis. Karena dalam perjalanannya saya waktu itu desain sendiri ya. Saya bilang ini kalau dibentuk kapal bagus sekali gitu. Akhirnya dibentuk kapal, tapi makanya kapal masa namanya rumput hijau di mana-mana kalau kapal itu adanya di dermaga gitu. Tapi kalau dermaga emang bahasa Indonesia, kalau Sunda berarti darmaga. Kesininya baru paham saya, ternyata itu cara Allah ingin mengangkat derajat hambanya yang bertubi-tubi, difitnah, diuji, bertubi-tubi, cara Allah mengangkat derajat hambanya. Ternyata dermaga ini saya baru sadar, Dedang Arifin makin gagah gitu ya. Gitu. Ini tepuk tangan ya, ini yang banyak karyawan. Jadi yang Keren-keren. terbesarnya ini ya, cita terbesar saya ini Dedang Arifin masuk surga gitu. Nah, dermaga ya. Bersama keluarga, termasuk keluarga saya dan keluarga besar dari Darmaga Sunda, termasuk keluarga besar STIE apa ini? Widya Bangsa. Widya Bangsa. Gemma ya Pak ya. Itu. Amin. Itulah Amin. perjalanan saya Amin, ini amin. ya. Nah, jadi itu ceritanya sampai saya sekarang alhamdulillah udah yang ketiga mau yang keempat. Saya akan baru ulas ya dari cerita ini saya akan ulas. Jadi inspirasi bisnis ini, betul kan saya semua tanpa modal kan? Tadi saya usaha alat kedokteran tanpa modal spesial pun ya. Allah mentakdirkan menggerakkan hati Bapak Edi yang saat itu jadi direktur keuangan ya Pak Edi ya, direktur keuangan yang namanya direktur bukan ketua lagi. Direktur keuangan Pokok Unpad. Kasih 2 juta. Dari Poma dikasih 2 juta. Saya punya usaha alat kedokteran. Saya bikin klinik tanpa modal juga ya. Saya ikut kursus DP-nya dari klien saya ya, dari pasien saya. Sampai saya punya klinik. Saya punya usaha kontraktor juga itu dari DP klien. Karena 5% DP udah bisa bangun itu, termasuk bisa beli tanah. Bikin Darmaga Sunda itu karena saya jual tanah harganya tinggi, saya punya modal untuk bikin restoran Darmaga Sunda. Dari situ alhamdulillah makin terus makin berkembang. Jadi inilah. Jadi buat adik-adik semua ya, jadi kesulitan ini jangan buat kita jadi menyerah. Yakin bahwa setiap kesulitan ini pasti ada kemudahan. Apa yang bisa kita kembangkan dari pahami dari pengalaman saya tadi ya, yang bisa menginspirasi kita untuk membangun sebuah usaha ya. Yang pertama kita harus punya skill, punya pendidikan yang kita miliki ya, contoh tadi saya punya skill, punya bagaimana cara mencabut gigi, bagaimana cara mendapat gigi. Jadi karena saya punya kemampuan di bidang kedokteran gigi, akhirnya saya punya klinik ya. Kalau orang yang tidak punya pengalaman di situ tentu sulit ya untuk mempunyai sebuah klinik yang bagus gitu. Ya, lalu saya punya jadi kontraktor lapangan futsal. Karena saya punya hobi saya apa? Hobi futsal. Hobi yang saya kembangkan akhirnya saya menjadi seorang kontraktor futsal. Termasuk saya punya restoran. Restoran itu yang pertama saya karena hobi kuliner. Jadi karena seluruh proyek saya habis seluruh Indonesia, saya tahu makanan yang enak. Akhirnya lidah saya ini terlatih bisa menikmati makanan yang enak, yang tidak enak bisa membedakan. Kedua, mata saya pun udah sensitif sekali. Jadi kalau dari warna saja udah kelihatan makanan enak atau tidak enak ini gitu. Jadi sudah terlatih di situ. Jadi karena saya punya hobi kuliner, akhirnya punya Darmaga Sunda. Dan kedua, karena saya punya peluang. Nah, itu ada peluang yang tadi saya bilang dari Garut ke Bandung, dari Bandung ke Garut, ketemunya Astro lagi. Nah ini kan kompetitor Astro itu ramai. Nah, ini saya buka dan alhamdulillah saat itu, mohon maaf ya, Astro memang sempat juga jadi sampai sekarang merasa tersaingi lah dengan kehadiran Darmaga Sunda Resto ini ya. Jadi itu yang bisa kita kembangkan dari 3 ini. Terus keyword selanjutnya mohon Ibu slide-nya yang lain di slide-nya Bu digeser Bu. Untuk host boleh slide-nya. Slide-nya digeser. Ini kan yang tadi yang bisa menginspirasi bisnis. Sebentar Kak,
Pak, karena bukan saya yang megang slide-nya, Pak. Ya. Ya, tolong hostnya, Muna, slide-nya di... Boleh untuk panitia? Coba digeser atau dihapus. Ibu maaf bentar nge-lag. Ibu maaf nge-lag, Bapak nge-lag, maaf ya. Ya, mohon maaf Pak, katanya lagi itu loading. Loading. Oke, ya jadi yang tadi saya bilang harus mempunyai cita-cita atau keinginan, ya. Jadi keywordnya itu. Jadi kita tanamkan dari awal kalau kita sebagai mahasiswa atau orang tua yang punya anak-anaknya, tanamkan dalam diri mereka ini punya keinginan, punya cita-cita, ya jangan sampai mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja nanti ketemunya di laut lagi. Tapi kita bagaimana bisa mengalir ke dataran tinggi ya. Kalau mengalir ke dataran rendah percuma ya. Jadi ini udah terbuka ya. Harus mempunyai cita-cita ya, punya keinginan atau target yang ingin kita capai ya itu. Yang kedua, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Yang tadi saya bilang ya, ketika kita punya niat, punya cita-cita, punya keinginan, jangan hanya sekedar wacana saja gitu ya. Saya ingin jadi dokter tapi tidak sungguh-sungguh memperjuangkan ya. Yakin hasilnya ini akan sesuai yang kita harapkan. Yang selanjutnya lagi perluas jaringan tadi saya bilang. Saya termasuk saat itu gabung di Kokma Unpad ini ya karena ingin memperluas jaringan. Saya kenal dengan Bapak Edi di Kokma ya, kenal dengan teman-teman dari fakultas lain pun karena saya gabung di Kokma Unpad. Dari situ kan akhirnya terbuka saya bisa buat usaha Kokma Dental ya. Bisa jualan alat-alat kedokteran gigi. Jadi perluas jaringan. Kalau sekarang ini jangan main HP, jadi jaringannya cuma di sosial media saja, tidak mau ketemu orang. Perbanyaklah silaturahmi. Kata Allah kata Rasulullah kan, perbanyak silaturahmi, banyak silaturahmi ini memperbanyak umur dan menambah rezeki gitu ya. Gitu. Selanjutnya optimis ya. Nah, ini kita harus optimis, jangan pesimis ya. Saya waktu mau bikin Darmaga Sunda ini, ya, waktu itu orang bilangnya, waduh banyak yang lain, juga yang bangkrut segala macam. Itu termasuk saya dulu sangat sama mantan istri saya itu tidak mendukung. Wah, jadi jangan menyerah kita, ya. Dan kalau kita punya teman yang pesimis lebih baik adalah hanya kenal saja. Jadi kita bergaulah dengan orang-orang yang punya optimisme yang tinggi, punya semangat. Kalau orang yang lain, kamu ngapain bisnis, kamu ngapain ini, ya udah. Nanti kita ke bawah, oh yo gitu, ya. Nah, jadi kita harus punya jiwa optimis yang sangat tinggi. Yang terutama nih yang paling harus kita lakukan ini berserah diri, ya. Yakin bahwa di atas kita ini ada yang memiliki segala-galanya, ada yang memberikan jalan kemudahan, ada yang memberikan rezeki, ada yang maha segala-galanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan urusan kita sama Allah. Caranya apa? Perbanyaklah ibadah, bangun di keheningan malam. Ini yang alhamdulillah sudah biasa saya lakukan setiap malam, ya, bangun di keheningan malam, melaksanakan sholat tahajud, ya, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, ya, diawali dengan sholat qobliyah subuh. Karena sholat qobliyah subuh ini lebih baik dari dunia dan segala isinya. Gitu. Ya, bayangkan saja. Sholat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi apalah arti semua tadi, ya ada Darmaga Sunda, ada klinik saya, semua itu hanya titipan Allah. Suatu saat pasti akan ditinggalkan. Ya, saya seringkali ngobrol juga dengan para jenderalnya, Pak Kapolres, ya Pak Kapolda kemarin juga ada Pangdam. Saya bilang itu jabatan ini hanya di dunia saja. Ya, tentu ketika kita diberikan amanah, diberikan titipan, jaga sebaik-baiknya supaya itu jadi ladang amal kebaikan kita. Ketika kita belum dipercaya menjadi seorang pengusaha atau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik, ya. Ya, kita jadi karyawan yang baik itu ibadah, ya. Kalau kita bisa support atasan kita, pemilik usaha, usahanya makin maju, maka kita pun sama pahalanya sama. Asal niatnya lillah karena Allah, ya. Buat para karyawan jangan pesimis juga, karena karyawan pun bisa sukses asal niatnya bukan untuk cari uang. Ya, kerja dulu yang benar, uang pasti mengikuti. Kalau niatnya cari uang dulu, kerjaannya nggak selesai, ya kerjaan kita nggak dihargai karena apa uang gitu, ya.
Tapi kalau kita bekerja dulu, yakin atasan kita. Walaupun atasan kita tidak menghargai kerja keras kita, yakin kita diberikan rezeki dari cara yang lain. Kenapa? Karena kita memberikan lebih dari apa yang diberikan atasan kita. Jadi kalau kita misalkan digaji 5 juta, padahal kontribusi kita 7 juta, maka 2 juta kita yang kita berikan itu adalah sedekah kita. Dan itu yang akan Allah gantikan. Jadi kalau kita 5 juta, digaji 5 juta, kerjanya pun 5 juta, impas itu. Ya. Karena apa yang kita terima ini sesuai dengan yang kita kerjakan. Tapi kalau misalkan kita digaji 5 juta, pekerjaannya 2 juta, artinya apa? Kerja nyantai, datang telat, gitu ya. Tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Artinya kita sudah korupsi di situ. Makin rugi kita. Apanya? Kita sudah merugikan atasan kita. Tapi kalau kita memberikan lebih dari apa yang kita terima, yakin yang kita berikan lebih ini adalah sedekah. Sedekah ini bukan hanya diukur dari materi saja, ya, tapi dari tenaga kita, pemikiran kita, termasuk insya Allah yang saya sharing di sini pun saya niat tadi bukan karena semata-mata Pak Edi, ya, karena Pak Edi pun ya tetap hamba Allah gitu ya, mengharap ridho Allah, tapi semata-mata saya ingin berbagi, ingin sharing ilmu yang mudah-mudahan dengan sharing ini akan membuka kita untuk semakin dekat dengan Allah, itu yang pertama. Kedua, kita punya jiwa optimisme yang tinggi. Yang ketiga, kita tidak pernah menyerah dengan keadaan sesulit apapun, apalagi dalam kondisi saat ini di mana ekonomi makin sulit, harga-harga makin tinggi, ya. Jadi kita jangan pernah menyandarkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya sadar saya pun masih banyak belajar, masih terus belajar, dan saya pun masih belum menjadi orang yang sukses, masih biasa-biasa saja. Sukses terbesar kita ini ketika kita bisa sama-sama kelak berkumpul di surganya Allah. Sukses kita ini bisa menjadi orang yang paling bermanfaat bagi banyak orang, ya. Nah, jadi jangan kesuksesan ini diukur dengan duniawi, ya, dengan kekayaan, jabatan, kedudukan, semua ini pasti akan ditinggalkan dan tidak selamanya, ya. Itu aja, terima kasih. Bihatul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah ya, teman-teman, materi yang tadi Bapak sampaikan sangat menarik sekali pembahasannya, kemudian sangat menginspirasi Pak, terima kasih banyak. Kemudian mudah-mudahan bisa menjadi bisa dapat membangkitkan motivasi gitu ya buat seluruh peserta yang hadir khususnya. Jadi tanpa modal pun kita bisa gitu ya. Nah, oke. Saya sedikit menyimpulkan tentang keyword yang tadi, keyword yang Bapak sampaikan cukup keren banget gitu ya Pak ya. Yang pertama itu harus mempunyai mimpi, itu buat semua orang tuh wajib ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu cara untuk meraih mimpi tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga membuat planning 1, 2 dan seterusnya ya Pak ya, demi mewujudkan cita-cita yang tadi ya Pak ya. Keren. Kemudian yang keempat, ketika kita diberi amanah, gitu, diberi kepercayaan gitu, sebisa mungkin harus amanah. Itu salah satu modal yang benar-benar tanpa modal Pak, materi ya Pak ya. Ya. Kemudian memperluas jaringan. Tapi yang saya hebat banget gitu ya Pak ya. Bapak tuh benar-benar bisa menangkap peluangnya luar biasa lah gitu. Jadi banyak orang yang tidak bisa membayangkan gitu ya. Tapi Bapak lakukan gitu. Mungkin itu peluang yang Allah ciptakan ke Bapak tuh anugerahnya yang luar biasa gitu ya Pak ya. Enggak semua orang bisa miliki. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian kepada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Boleh di chat atau on cam. Ya, hadiahnya nanti kita berupa ShopeePay atau OVO atau GoPay ya. Zaman sekarang hadiahnya bukan berupa benda ya Pak ya. Sudah ya. Apa nanti voucher 500.000 makan di Dharma Bu. Ayo. Ya. Saya aja kalau gitu. Mantap. 500.000 makan di Dharma Bu ya. Wah.
Keren nih, ayo. Hadiahnya luar biasa nih. Ayo. Bertanya Ibu. Boleh izin bertanya? Oke, boleh. On cam. Dengan siapa? Dengan Hands Lutfi up, Mama. bisa hands up. Izin bertanya, jika seorang pengusaha yang sudah melakukan usaha tapi berhenti di tengah jalan, apa yang harus kita lakukan agar niatnya itu ada lagi gitu, Pak? Terima kasih. Ya, gimana Pak? Mau langsung dijawab Pak? Boleh Pertanyaannya? ya. Oke. Tadi kan saya sudah cerita gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah gitu ya. Nah, pasti namanya hidup ini tidak akan pernah lepas dari namanya ujian. Pasti itu ya. Tidak pernah mulus. Saya dulu waktu jual alat-alat kedokteran gigi kan saya tadi menghadapi sampai saya stuck. Tidak bisa jualan lagi karena dolarnya tinggi. Akhirnya saya tidak bisa mungkin jualan lagi karena saya impor juga belum bisa. Saya beli pinjam dulu, akhirnya konsinyasi juga tidak mungkin gitu. Akhirnya saya carilah peluang yang lain gitu. Jadi buat adik tadi yang usahanya sampai tidak bisa berjalan, lihat dulu apakah ini masih memungkinkan untuk dilanjutkan gitu ya, atau tidak memungkinkan. Kalau misalkan di situ pesaingnya sudah terlalu banyak ya, atau mungkin rasa-rasanya setelah diperhitungkan ini sudah tidak memungkinkan, ya udah cari peluang yang lain gitu. Coba yang lain, jangan pernah menyerah. Ya. Begitu jatuh bangun lagi sampai kita ini jatuhnya udah bosan gitu, udah tahu jatuh. Jadi tidak mau jatuh lagi, jadi bangun terus gitu ya. Jadi akhirnya terbuka semua. Ya itu jangan lupa ya, dekati Allah itu aja. Ya tadi kata Ibu yang moderator, kuncinya apa? Tiba-tiba bisa membuka peluang ini. Karena Allah yang menciptakan itu semua. Ya, membimbing kita. Jadi maka didekati Allah gitu, ya. Otak kita, pikiran kita, insting kita ini milik Allah gitu ya. Kalau udah jauh dari Allah, bagaimana Allah mau membukakan gitu ya. Bagaimana cara menjemput rezekinya Allah ini, menjemput karunia-Nya ini, perbanyaklah bangun di keheningan malam. Itu aja kuncinya ya. Banyak orang yang diberikan rezeki, mohon maaf ya teman-teman saya ini banyak yang kaya raya. Tapi dengan kekayaan ini mohon maaf ya, tidak lebih baik ya. Mohon maaf maksiatnya makin banyak. Ya, sombongnya makin ini. Karena di dunia ini ada yang memang karunia Allah, ada yang namanya istizron, yang didahulukan gitu. So kamu diantar saja mau apapun gitu, ya. Karena sedikit pun Allah tidak akan merugikan. Barang siapa yang mencari dunia, Allah berikan dunia, tapi akhiratnya tidak dapat apa-apa. Tapi barang siapa mencari akhirat, dunianya pasti dapat. Nah itu ya. Jadi jangan pernah menyerah, ketika jatuh bangun lagi, carilah peluang yang lain gitu. Jadi tadi saya tidak menyebutkan apa pekerjaannya atau bisnisnya gitu yang buat jatuh tersebut, sehingga mungkin saya bisa mencari jalan keluar lah ya, yang memberikan saran, masukan yang terbaik lah gitu ya. Sama, ini istri saya pun juga alhamdulillah bisnisnya apoteker, sekarang bisnisnya di klinik di butik ya, sebelumnya di klinik kecantikan. Ketika klinik kecantikannya udah banyak pesaing, dia beralih ke bisnis butik. Jadi di mana ada Dharma Sunda, disitulah ada Bunda Dari. Ya, di sini saya sambil promosi nih ya. Jadi kalau mau itu nanti di istri saya, saya punya konveksi sendiri. Oh gitu, siap. Ini namanya Bunda Dari ya. Jadi jalan alhamdulillah dari istri saya ini perjalanan hidupnya hampir sama-sama sulitnya, sekarang sama-sama punya jiwa wirausaha yang sangat tinggi. Jadi saling support kita ini. Ya. Itu aja. Barangkali silakan yang lainnya. Oke, yang lainnya. Izin bertanya Bu. Mungkin saya sampaikan dulu satu pertanyaan dari chat mungkin ya. Saya Bu tadi Bu. Siapa nih? Rahul, banyak Ibu. nih Pak nih. Saking Tadi, Bu. inspirasinya sampai nggak ketampung nih Pak pertanyaan. Saya Bu tadi pertama. Oke. Siapa? Boleh. Ini siapa ya? Saya Bu Rahul. Mungkin berapa? 2 atau 3 pertanyaan lagi Pak? Boleh ya? Bebas Bu, nggak apa-apa. Bebas ya? Oke, kita batasi aja 3 pertanyaan ya. Itu Bu Oke. tadi. Boleh saya dulu Bu? Oh, ya boleh deh. Spesial buat Bapak boleh Pak. Ini dosen kami Pak. Silakan Pak. Ya, Pak Edwin. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melihat dari cerita dari awal tadi gitu ya.
Ya, memang betul sesuai dengan jadwal kuliah umum kita sore ini gitu ya, tanpa modal. Nah, setiap modal awalnya itu mimpi, ya, artinya berani bermimpi. Pertama bermimpi ingin menjadi ada bintang di bahunya, ingin jadi jenderal, gitu ya. Kemudian mimpi itu bergeser ke tempat yang lain karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana modal tekad ini ya bisa kita jaga? Nah, karena saat ini kan terlalu banyak godaan gitu ya, seperti yang lagi viral saat ini, misalnya ada Citayam dan sebagainya. Karena rata-rata anak muda saat ini itu melihat mana yang berhasil, mimpinya itu akan berubah ke sana, akan belok ke sana. Sementara dia sudah menanamkan mimpi di awal itu tadi, tekad di awal itu tadi tidak dijaga. Melihat Dermaga Sunda berhasil, dia ingin buka rumah makan. Kan? Melihat tempat gitu wisata berhasil, dia ingin buka tempat wisata. Nah, sementara dia tidak melihat potensi, tidak melihat peluang. Jadi bagaimana supaya dia bisa tetap menjaga apa yang dia miliki itu, supaya tidak cepat berubah, gitu. Supaya dia tidak terlalu mengikuti angin, gitu Pak. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung aja ya. Iya Pak, silakan Pak. Bapak. Jadi tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya. Bagaimana ketika kita mengambil peluang usaha, gitu ya. Tanamkan dalam diri kita ini, pertama kita ini harus punya pendidikan, skill, kompetensi atau kemampuan di bidang tersebut. Seperti tadi ada orang, dia tidak suka kuliner, ya, dia tidak paham ini, tapi ingin buka usaha tersebut gitu. Nah, ini nanti malah jadi sia-sia dan tidak mau berusaha untuk tahu. Gitu. Saya kebetulan gitu Pak, memang saya hanya sebatas saya suka kuliner. Gitu. Tapi saya tidak paham Pak tentang hospitality di restoran seperti apa. Tapi saya orangnya mau tahu gitu Pak. Pekerjakan saja orang-orang yang ahli gitu di bidangnya. Waktu itu saya dipertemukan Allah sama chefnya Pak. Ini chefnya kebetulan lagi mendengarkan di sini juga Pak di sini. Ya. Chefnya ini boleh dibilang Pak suka berpindah-pindah dari satu restoran ke restoran lain. Paling lama ini berapa Pak Adi dulu saat itu? 2 tahun. Enggak di restoran orang lain paling lama. Nah, dia paling lama itu 2 tahun Pak. Gitu. Di Dermaga sekarang udah tahun ke yang ke-7 ya, menjalan yang ke-7 gitu. Dan dia sudah niat sampai akhir hayatnya di Dermaga Sunda katanya. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Jangan jadi kalau panjang umur, Dermaganya panjang, beliau panjang umur, Dermaganya pun panjang gitu. Karena ini beliau ini salah satu orang penting di Dermaga Sunda lah gitu ya. Kehadiran beliau sangat membantu kami gitu di sini. Menjaga bagaimana cara menjaga konsistensi Pak gitu. Jadi ya itu potong kebitaan ke bisnis orang lain, jangan kebitaan ke rezeki orang lain. Kita ini punya jatahnya masing-masing gitu. Pahami dan ulet saja di bidang kita Pak ya gitu. Jangan sampai kita ada ujian sendiri mundur, nyerah. Gitu. Pasti setiap usaha ini ada ujiannya Pak. Bapak kalau mau tahu nih saya punya Dermaga Sunda ini tidak ujug-ujug Pak ya. Di negeri ini ujiannya yaitu dari pasangan saya saat itu. Ya, mertua saya saat itu tidak mendukung Pak. Sampai saya 6 bulan nggak pulang rumah saat itu. Begitu tamunya ramai, akhirnya rujuk kembali dia baru support Pak. Jadi harus katingal lila gitu ya. Bikin di Tasik pun juga sama Pak saat itu. Ujiannya dari kontraktornya nggak bener, ancur-ancuran Pak. Akhirnya saya bongkar ulang. Di Nagreg lebih berat lagi ujiannya Pak. Dari ormas, dari dewan, ya dari aparat, dari macam ujiannya ini. Dari tukang-tukangnya yang nggak bener Pak. Tapi ternyata di balik itu semua Pak, ada hikmahnya luar biasa Pak. Saya dapat jadi kita makin tegar, kita makin kuat, makin tangguh, dan kita makin tahu solusi terbaiknya seperti apa gitu menghadapi persoalan itu. Jadi intinya jangan gampang menyerah aja Pak. Ya, konsisten dengan apa yang kita sedang pelajari. Jangan baru maju sedikit, ada batur ini. Nah, jangan kabitaan Pak gitu. Ya, kenapa ada tadi Citayam? Karena dia hobi Pak sebetulnya. Dia hobi nongkrong si JJ sama itu. Yang bonge ini nongkrong di itu. Ya Pak, si bonge ya.
Iya, ekspos. Kan cuma pertanyaannya gitu. Coba sekarang, ini pintar-pintar memanfaatkan sosial media, Pak. Coba di TikTok ini ada orang cuma gandeng tangan gitu. Jadi cuan, Pak, itu jadi duit. Ada cuma nongkrong, ditanya-tanya JJ apa ini, apa lucunya gitu ya. Jadi terkenal gitu ya. Nah, tapi kita jangan seperti itu karena itu pasti musiman, Pak. Nanti beberapa saat ini seperti yang dulu ada Odading Mang Oleh ya. Nah, gitu kan sebentar ya. Kita jangan yang musiman seperti itu, Pak. Jangan ikut resepnya seperti dia. Udahlah mereka dengan cara itu karena rezekinya dari situ. Kita perdalam saja bidang kita gitu ya. Jangan kebitaan ke rezeki batu. Kita nurutan seperti itu. Jadi kita ini sukanya nyontek ya tanpa tahu ya proses dari orang yang kita contek tersebut gitu. Saya pun sama, Pak, dicontek sama anak bosnya dulu GM-nya, Pak gitu. Dia pikir gampang gitu ya sampai dia jadi konsultannya di restoran kompetitor saya gitu, Pak. Kan tidak bisa karena ada ilmu yang dia belum dapatkan. Termasuk saya ketika saya bisnis kontraktor lapangan pusat. Itu dulu ada mantan kakak ipar saya, Pak. Menjadi kompetitor saya, jadi karyawan di tempat saya. Tapi dia buka usaha juga di luar dengan saya yang sejenis. Tidak bisa berkembang, Pak. Karena pasti ada ilmunya yang tidak dia miliki gitu. Ya intinya Pak, fokus aja lah ke bidang kita gitu ya. Yakin bahwa kita pun bisa berkembang gitu. Nah, jangan lupa itu saya bilang, minta pertolongan Allah saja gitu. Tapi ketika Bapak yakin ada peluang ini, jangan pernah goyah. Yakin ini pasti ini jadi peluang saya. Dan ke hatinya juga beda, Pak. Kalau memang saya mau dapat tempat pun gitu ya. Sama, Pak, saya ini bisa rame nggak? Udah rame saja apa lagi telah ulah. Saya boleh Bapak kalau lihat Dharma Gaksuna di Lembang ini sudah mah di tikungan, Pak gitu. Di sebelahnya rumah makan yang view-nya itu bagus, Pak gitu. Saya mah tidak ada view gitu ya. Di bawah udah gitu pas tikungan banget. Bayangkan saja sekarang, Pak, alhamdulillah ya. Luar biasa di tamu-tamu kita ini. Jadi kenapa? Yakin saja dalam diri kita. Kalau kita sudah bekerja keras dan diperjuangkan semaksimal mungkin, yakin ya hasil itu tidak akan membohongi proses, yakin itu. Itu yang mungkin yang karena masih banyak pertanyaan lain, silakan silakan. Mudah-mudahan Bapak bermanfaat ya Pak ya. Walaupun tadi sebenarnya saya ingin bahas masalah POAK ya, planning, organizing, actuating dan controlling ya Bu. Itu harus diterapkan dalam sebuah bisnis. Jadi jangan juga Assalamualaikum Pak, izin bertanya. pakai strategi tetap harus ada ya. Perencanaan orang yang benar, yang terutama itu kalau sudah jalan controllingnya juga. Seperti itu. Ya silakan yang lainnya mungkin. Dari ini dulu ya Pak ya, dari chat yang masuk. Saya bacain kesimpulannya mungkin ya. Tadi yang apa konsistensi bagi kaum milenial tadi sudah pertanyaannya sudah terwakilkan oleh Pak Edwin, hampir sama. Kemudian ada lagi ini Pak, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah rencana bisnis, terutama jika tanpa modal. Nah yang tadi Pak plan untuk merubah plan gitu ya Pak ya. Karena kan nggak tahu nih kondisi lapangan itu seperti apa. Nah, bagaimana nih Pak pertimbangan-pertimbangan yang harus ada gitu Pak? Ya tentu itu kan harus lihat dulu usahanya seperti apa gitu ya. Kalau mau buka usaha restoran ini, pertama yang kita lihat lokasi. Harus pasti ya, lokasinya harus tepat gitu. Jangan asal-asalan gitu, strategis nggak sih lokasinya. Jadi yang paling utama dulu lokasinya. Kalau kita bisnis online misalkan gitu, carilah buka bisnis yang memang orang lain tidak punya, gitu. Yang lebih spesifik gitu. Jangan yang umum, misalkan jualan baju orang itu nanti akan ribuan. Gitu. Jadi dulu yang berkembang saya dari Tata Megah Perkasa ini, usaha saya di bidang kontraktor ini, saya langsung keywordnya ini kalau di Google ini saya bikin iklan pakai AdWords dulu. Dulu tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada TikTokan. Jadi saya bikin website, bikin keywordnya di AdWords itu kontraktor lapangan futsal. Gitu. Jadi lebih spesifik. Nah, kalau orang kontraktor umum nggak akan ketemu nanti. Jadi orang pasti akan mencari yang lebih spesifik. Jadi sekarang misalkan apa sih yang potensi masyarakat yang paling dibutuhkan ini cari peluang. Gitu. Nah, kita ambil kesempatan itu. Jangan disia-siakan karena kesempatan ini cuma sekali gitu. Jangan sampai orang lain yang ngambil duluan gitu. Nah, jangan sampai kita tahu itu ada peluang terbaik, tapi kita membiarkan itu lewat gitu. Ya. Jadi seperti tadi yang online, carilah yang bisa spesifik lagi. Saya menyarankan misalkan kalau sekarang usaha busana ini sangat banyak. Mungkin lebih spesifik, misalkan hanya kerudung saja, atau hanya mau kena saja, ya, atau hanya mungkin saja cuma celana dalam saja, tapi celana dalam unik gitu. Ada diferensiasi gitu.
ada beda dengan yang lain sarana dalam kita misalkan gitu ya. Bisa diperosotin gitu ya. Jadi gampang gitu ya. Jadi ada diferensiasi dengan usaha orang lain gitu. Mudah gitu ya. Buka jilbab bagaimana kalau wudhu itu gampang gitu ya. Jadi harus ada pembeda dengan yang lain gitu. Jangan sama gitu dan lebih spesifik gitu ya. Silakan mungkin yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Boleh deh dari yang hands up. Siapa nih? Saya Bu. Saya Pak. Bu, saya dulu Bu. Boleh. Siapa aja deh. Pian, boleh Pian? Ya Bu. Ya, oke. Muhammad Ramdan Bu. Izin bertanya Bu. Oke. Saya Pian Sofian dari semester 7 manajemen MSDM. Sebagai perintis bisnis ataupun pembisnis yang sudah berjalan, yang perlu diperhatikan adalah kompetitor dan target pasar. Kita harus pandai dalam memprediksi hal tersebut. Nah, dan ada kalanya pada saat menjalankan bisnis, kita akan ada di fase jenuh atau merasa tidak pede pada bisnis yang kita jalani, di mana hal tersebut dapat berakibat fatal pada bisnis kita. Nah Pak, dalam hal ini bagaimana Bapak meminimais rasa khawatir tersebut dan kembali membangun mental bisnis guna kembali bersaing gitu Pak? Oke. Maaf Pak, suaranya di unmute. Pak, maaf suaranya. Ke unmute. Oh ya, oke. Ya. Jadi ini pertanyaannya bagus Bu ya. Jadi yang dapat door prize, yang 500 ribu dari Darmaga, maka Darmaga kasih ini ya. Makasih Pak. Silakan mau yang di Nagrek atau yang di Lembang. Ya, oke. Selamat. Seriusan ini Pak? Seriusan ini Pak? Kenapa? Serius ini Pak dapat door prize dari Bapak? Iya serius dapat 500 ribu. Ya, ajak saya ya. Ini ada manajemennya di sini. Ya, selamat Pian. Jadi kalau berbisnis ini kita harus jelas dulu target pasarnya yang mana. Gitu. Harus jelas dulu gitu. Jadi saya contoh gitu. Saya kenapa dulu bikin kliniknya di Margahayu Raya? Di klinik nih. Kalau saya bikin kliniknya misalkan di Batu Nunggal, agak sulit. Menengah ke atas ini nggak mungkin ke klinik umum. Mereka pasti di klinik spesialis, nggak akan ramai. Atau taruh di bawah, contohnya misalkan di daerah mana ya, yang agak bawah banget. Kita juga berat. Nah, kenapa? Tarifnya harus murah gitu. Nah, kalau sekitar Margahayu Raya kan itu bagus menengah gitu ya. Jadi target pasarnya harus jelas dulu yang mana, yang menengah, yang bawah atau yang atas. Ya. Kedua, itu ketika sudah target pasar kita jelas, bikin strateginya, ya, strategi marketingnya yang baik, gitu, ya. Nah, misalkan kita mau online, nah kita kuasai dulu TikTok, kuasai Instagram, kuasai itu semua. Kalau kita followernya belum terlalu banyak, ajaklah endorse-kanlah kita cari mereka yang followernya sudah banyak, keluarin uang sedikit, keluarin uang dulu, bakar uang dulu ya untuk promosi gitu, ya. Nah, tapi memang itu butuh dana yang tidak sedikit kalau seperti itu. Nah, sekarang kita yang mudah-mudah saja lah. Contoh saya tadi bisnisnya nggak tahu bisnis apa, tapi yang jelas pasti memang betul ada jenuh. Ya, kejenuhan ini pada saat kita pertama kita controllingnya kurang, gitu. Ya, jadi pahami dulu. Dengan kita sering mengunjungi toko kita atau kita sering keliling, jadi sempatkan waktu kita ini untuk market survei gitu ya. Jangan kita termasuk di internet. Misalkan kekuatan kompetitor kita ini apa? Ini ada analisa SWOT. Itu nanti dibuka sebetulnya ini ada lanjutannya mata kuliah materi ini. Nah, tadi sebenarnya panjang tadi konsep mungkin akan selesai. Jadi ada analisa SWOT bagaimana supaya bisnis ini tidak jenuh. Ya kalau saya jelaskan di sini agak lumayan panjang juga. Intinya gini, ya analisa dengan baik. Apa kekuatan kita? Apa kekuatan musuh? Apa kelemahan kita? Apa kekuatan musuh? Gitu ya. Nah, jadi itu harus kita pahami di situ. Ya. Jadi ancamannya itu apa? Seperti apa? Nah, kalau kita sudah pahami sini, jenuh pun tidak ada. Saya rasakan itu. Ada memang jenuh, tapi bukan jenuh untuk datang tidak mau ke perusahaan kita atau tidak mau melanjutkan. Jangan pernah seperti itu. Tapi lakukanlah inovasi-inovasi, kreativitas yang membuat kita ini. Oh, contoh misalkan gini, saya tidak tahu usaha ponsel kita apa misalkan ya. Dan sebenarnya ini mungkin terlalu banyak saingan. Bikinlah kita strategi yang bagus sehingga orang mau datangan. Makin ramai pengunjung, makin semangat kita gitu. Ya. Jadi intinya jangan cepat menyerah, jangan cepat bosan gitu. Itu mah godaan setan itu kalau kayak gitu ya. Supaya kita tidak maju.
konsisten saja, tetap aja semangat bahwa kita ini masih banyak di luar sana ini. Jadi ketika saat kita jenuh, saya berpikir, saya pun juga kadang-kadang sama gitu. Tapi saya berpikir, saya tadi itu mau bikin lagi, sudahlah, ya 3 saja udah capek, bikin lagi itu tantangannya berat. Tapi saya berpikir di luar sana ini masih banyak orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Bahwa jadi pengusaha ini berjalan kita bisa meraih surganya Allah. Kita niatnya karena Allah gitu. Jadi kalau sudah motivasinya itu ya kita tidak akan gitu. Karena apa? Karena kita termotivasi bahwa setiap kita membangun usaha, setiap kita menyempatkan mengembangkan usaha, maka di situ adalah peluang kebaikan kita. Gitu. Itu aja yang biasa saya tanamkan dalam diri saya ini. Gitu. Jadi jangan mencari keuntungan materi saja. Kita bangun usaha ini banyak kebaikan yang akan kita dapat, banyak silaturahmi, ya, membahagiakan banyak orang, menyenangkan keluarga besar kita, gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan, banyak sebenarnya manfaat ketika kita membangun usaha itu. Itulah cara memotivasi kita supaya kita jangan menjalan. Itu sama bergaulah dengan orang-orang yang punya semangat yang tinggi, perluas jaringan gitu ya. Akan timbul ide-ide baru nanti. Barangkali itu. 5 menit lagi ya Bu ya. Karena Oke. Saya Baik. ulas Mungkin satu lagi ya, satu penanya lagi. Siapa boleh? Perempuan deh, perempuan. Bu. Saya Ada? Iya boleh Bu. saya izin bertanya. Ya boleh Bu, silakan. Kedengaran nggak Bu? Ya kedengeran jelas Bu. Perkenalkan, nama saya Farza. Saya semester 4 dari Prodi Manajemen. Saya izin bertanya, Ibu, Bapak. Kan kalau dalam perusahaan itu kan suka ada yang menanam modal. Nah, kan itu kan kita tuh nggak tahu ya itu teh orangnya baik atau enggak gitu kan. Jujur atau enggaknya. Nah, itu teh bagaimana Pak kalau misalnya kita cara mengetahui agar orang itu tuh baik gitu tah. Jadi ya gimana gitu. Terima kasih. Seleksi ini partner maksudnya mungkin ya, menanam Pak. modal di kita, investasi di kita, atau gimana Mas? Atau kita menginvestasikan ke yang bersangkutan? Orang lain gitu. Halo Ibu. Gimana nih Bu? Jadi orang lain menanam modal ke kita atau mau kita menanam modal ke orang lain? Mungkin gini ya Pak ya, lebih spesifikasinya bagaimana gitu kita menseleksi partner bisnis gitu ya Pak ya. Nah mungkin iya, itu. Ya Bu, seperti itu betul. Oke, gimana nih Pak? Soalnya saya baru aja ke ini Pak. Betul gini Bu. Gimana Pak? Tidak mudah memang untuk membangun partner bisnis seperti tadi ya. Ada yang investasi di kita, apakah orangnya jujur atau tidak. Sebenarnya gini, ketika orang mau menginvestasikan di perusahaan kita gitu ya, yang diuji itu bukan orang tersebut sebetulnya mau jujur atau tidak, kitanya. Amanah nggak sih, baik nggak sih ngelola uang orang tersebut gitu. Kecuali kalau kita menanamkan di orang lain gitu ya. Kalau selama orang lain menanamkan kita, mah nggak usah ditanya lagi orang itu jujur nggak sih gitu. Orang uangnya dia yang diinvestasikan di kita, kok artinya orang tersebut udah memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, kitanya sendiri mau amanah nggak sih mengelola uang orang lain gitu ya. Tapi sepanjang memang gitu, misalkan kayak gini, kita mau bangun usaha. Selama kita masih bisa usaha dengan keringat sendiri, dengan jerih payah sendiri, lebih baik menurut saya ya, kita jalankan dulu sendirilah. Jangan melibatkan banyak orang. Makin banyak melibatkan orang lain, maka akan sulit mengambil keputusan gitu ya. Masalahnya gini, ketika maju nanti akan rebutan uangnya, ketika bangkrut akan saling menyalahkan gitu ya. Jadi kadang-kadang orang lain tahunya untung saja, ruginya tidak mau tahu gitu ya. Sementara dalam berbisnis ini naik turun, tidak selamanya untung, kadang-kadang juga kita buntung gitu ya. Jadi dalam membangun, ketika kita mau bekerjasama dengan orang lain, komitmen dari awalnya ini harus jelas dulu. Kalau memang terpaksa kita tidak punya modal misalkan, atau misalnya kita punya uang tapi kita tidak punya jiwa usaha yang baik gitu ya. Ini perjanjiannya harus jelas dulu. Dan kita analisa dulu kepada orang yang lebih paham dengan itu. Misalkan mau bisnis restoran gitu ya. Ada orang mau ngajak kerjasama di sini. Nah, kadang-kadang mohon maaf gitu. Ada orang yang memang ketika menjalankan bisnis dengan sistemnya franchise, misalnya ada teman saya juga, usahanya dia maju sekali. Tapi ketika dia dipercaya oleh orang lain buka franchise dengan namanya usaha anu gitu ya, dia tidak sungguh-sungguh asal-asalan. Kita jangan seperti itu. Makanya saya bilang harus dari awal tuh niatkan bahwa apapun yang kita lakukan ini harus niatnya ibadah, niat karena Allah. Baik usahanya uang kita atau usaha uang orang lain gitu. Atau kita kalau kita mempercayakan uang kita di orang lain, kita pun harus
memberikan kepercayaan dan orang tersebut memang cukup kredibel untuk kita bisa percayai gitu. Seperti itu. Jadi sebaiknya memang kita awalnya memang bukan seuzon ya, berprasangka tetap harus gitu. Tapi supaya tidak nanti ada permasalahan ke depannya, komitmen dari awalnya harus jelas ya. Bagaimana sharing profitnya, ketika ada kerugian bagaimana sistem pembagiannya, ketika keuntungan sudah jelas gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kita yang menjalankannya, kita yang disalahkan atau sebaliknya, orang lain yang menjalankannya kita menyalahkan orang tersebut padahal mungkin keadaan yang saat itu memang sulit gitu ya, seperti itu. Itu aja mungkin ya, Bapak Ibu semua. Silakan mungkin harus di closing dulu ya karena sebentar lagi udah. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin menurut Bapak penanya terbaik. Nggak bisa nanya. Penanya terbaik dari 4 penanya tadi, menurut Bapak mana nih? Selain Tadi, yang udah dapat tadi voucher, Pak. Baik ya. Yang Bapak tadi Ya. dosen tadi mungkin ya. Oke. Pengajar. Atau harus ke mahasiswa? Ke mahasiswa deh, Pak. Mahasiswa. Yang mana? Yang mana ya? Yang pertama. Ini saran dari manajemen saya, Bu. Yang pertama. Oke. Gimana? Yang pertama ya? Penanya pertama tadi. Penanya pertama, oke. Ya, selamat kepada penanya pertama. Nanti bisa menghubungi panitia ya. Saya senang tuh yang penanya pertama, Bu. Langsung senang katanya. Ini bilangnya Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada seluruh peserta kuliah tamu hari ini. Alhamdulillah. Kemudian khusus teruntuk mahasiswa hari ini, jadi pertemuan kali ini tidak hanya sebagai pemahaman materi saja, namun diharap menjadi awal mula bagi kita untuk memulai sebuah karya, memulai sebuah wirausaha dan mengembangkan wirausahanya. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan wawancara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Dadang. Sami-sami, salam Kak Edi. Hatur nuhun Bapak. Sama-sama. Udah saya lift ya karena mau sholat maghrib dulu ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dan juga Ibu Nisa yang sudah memandu acara sore hari ini. Untuk para audiens, untuk absennya bisa diisi linknya ya, itu ada di chat, di share sama panitia. Jangan lupa karena itu untuk sertifikat. Nah untuk sertifikat juga nanti link drive-nya di share lewat grup kelasnya masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih kepada para audiens yang udah berpartisipasi pada sore hari ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dan juga pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan teknis ataupun dari ucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.